A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal ihwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa hadaina najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Al-ayah. Ikhwanul ijah, di awal saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan begitu banyaknya. Dengan bersyukur, maka Allah menjanjikan akan menambahkan nikmat yang dikaruniakan kepada hambanya, sebagaimana firman Allah, la in syakartum lazidannakum. Pun dengan banyaknya kita bersyukur, maka rasa syukur tersebut akan menjadi obat yang menenteramkan hati kita, yang menenangkan jiwa kita, sebagaimana saat seperti ini di mana dunia sedang diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19, maka kita sekalian membutuhkan rasa tenang, bukan rasa gelisah, sehingga kita dapat melalui cobaan ini dengan penuh keberkahan. Ikhwanul ijah, setiap makhluk yang hidup di dunia maka memiliki keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik kehidupan bahagia di dunia maupun kehidupan bahagia di akhirat. Dalam konteks kebahagiaan di dunia, maka seorang hamba senantiasa merasakan kebahagiaan manakala ia mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, seorang yang menjual baju, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan manakala dagangannya menghasilkan keuntungan. Sedangkan dalam konteks ukhrawi ataupun ibadah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan manakala ia mendapatkan keberkahan dalam ibadah-ibadah yang ia laksanakan, sehingga keberkahan tersebut dapat menyenangkan hatinya dan muncullah rasa bahagia. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan di dunia tadi dan juga keberkahan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, sehingga menghasilkan kebahagiaan di akhirat? Jawabannya adalah dengan mohon pertolongan dari Allah manakala kita akan melaksanakan usaha atau ibadah tadi. Sebagai contoh, ketika kita hendak berusaha, maka awali usaha kita dengan menyandarkannya kepada Allah, mengucapkan bismillah. Dengan demikian, hasil usaha kita sepenuhnya kita sandarkan kepada Allah. Pun begitu, saat kita hendak beribadah kepada Allah, maka niatkan di dalam hati kita lillahi ta'ala. Contohnya di dalam sholat tercermin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin.
Selanjutnya, bahwasanya pertolongan dari Allah tidak akan ada tanpa adanya ridho dari Allah. Nah, berarti tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebelum mencapai keridhaan dari Allah, maka yang perlu kita ketahui adalah jalan untuk mencapai ridha Allah. Ini yang disebut dengan thariqah ila mardatillah, atau jalan menuju keridhaan Allah. Ibarat kata, ketika kita hendak menuju suatu tempat, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari jalan untuk menuju tempat tersebut. Begitupun ketika kita hendak mencari dan mendapatkan keridhaan Allah, maka yang harus kita cari paling pertama adalah bagaimana jalan untuk menuju keridhaan Allah tersebut. Mengenai jalan untuk menuju keridhaan Allah, Allah sesungguhnya telah menggambarkan di dalam surat Al-Balad, sebagaimana di awal tadi dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadainahun najdain, falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Wa hadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Yakni dua jalan. Jalan yang satu menuju kepada kebaikan, jalan yang kedua menuju kepada keburukan. Dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, falaqtahamal aqabah. Tetapi dia yang ditunjukkan oleh Allah, kedua jalan tadi, lebih cenderung atau enggan untuk memilih jalan yang sukar atau jalan yang menanjak. Ini watak alamiah manusia. Ketika ada di sebuah persimpangan, pasti jalan yang diambil adalah jalan yang landai, jalan yang mudah, jalan yang tidak banyak tanjakan. Padahal di depannya kita tidak tahu, biasanya jalan yang menurun itu adalah jalan yang menuju jurang. Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah. Wa ma di sini bermakna istifham, ini penegasan sebenarnya. Dan apakah kamu tahu apakah jalan yang menanjak itu atau jalan yang mendaki itu? Nah, ini berarti jalan kebaikan nih. Ya, jalan yang menuju kepada kenikmatan Allah. Yakni fakku raqabah, membebaskan dari perbudakan. Nah, dalam konteks saat ini di mana perbudakan sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi penjajahan, berarti perbudakan di sini bukan perbudakan fisik, melainkan perbudakan yang ada pada diri kita, yakni perbudakan hawa nafsu. Nah, berarti kuncinya untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan menundukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, oleh sebab itu, ini momennya tepat sekali sesuai dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan. Karena hikmah saum Ramadan adalah untuk melatih kita dapat menundukkan hawa nafsu kita. Ikhwanul Aizah, berkaitan dengan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka kunci yang paling utama adalah dengan kita taat kepada Allah. Nah, taat itu gampang, tetapi yang susah adalah takwa. Kenapa? Karena takwa bukan sembarang taat, tetapi takwa adalah konsistensi dari ketaatan kita kepada Allah, atau taat yang dilakukan secara berulang-ulang konsisten. Berkenaan dengan kewajiban kita untuk taat atau takwa kepada Allah, maka banyak sekali ayat, ada ratusan ayat, dan salah satunya adalah ayat
yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti tujuan puasa adalah hikmahnya tadi, selain untuk kita agar dapat mengendalikan hawa nafsu, agar kelak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, berkaitan untuk kewajiban kita bertakwa, maka tipsnya adalah tanamkan rasa takut di dalam hati. Yang dimaksud dengan takut di sini adalah takut kepada Allah, bukan takut kepada dunia Allah. Takut kepada Allah bukan takut kepada makhluk Allah. Begitupun takut kepada Allah bukan takut terhadap ujian-ujian Allah yang diturunkan kepada manusia seperti COVID-19. Rasa takut akan menjadikan diri kita berhati-hati, sehingga sebelum melaksanakan suatu perbuatan, kita akan lebih dulu berhati-hati melangkah, berhati-hati melakukan. Dan rasa takut juga akan memunculkan kewaspadaan, sehingga sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita akan terlebih dahulu memikirkannya, apa yang akan dihasilkan dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.